Baik, halo semuanya. Di sini kita bakal bahas mengenai SKD view numerik. Saya akan men-share PPT untuk memudahkan kita membahas numerik ini. Oke, SKD view numerik presented by Latihan Mat. Teman-teman bisa kunjungin TikTok Latihan Mat. Mungkin nanti aku taruh di deskripsi video ini, jadi teman-teman bisa cek ya. Dan jangan lupa diklik tanda merahnya itu, di subscribe dulu, terus di like. Baru kita teman-teman nonton. Oke? Oke, yang pertama kita akan membahas mengenai tujuan dan misi yang akan kita lakukan dalam pembelajaran TIU numerik ini. Kita akan memahami tujuannya, memahami penyelesaian mengenai SKD TIU numerik, khususnya pada sub berhitung dan sub deret angka. Tentunya TIU itu ada beberapa bagian, ada verbal, numerik, dan figural. Dan di sini kita akan bahas numerik pada subbab berhitung dan deret angka. Nah, pada numerik berhitung kita akan bahas mengenai pecahan, bilangan bulat, satuan, dan besaran, serta tabel bilangan. Kemudian, pada numerik deret angka, kita akan membahas tipe-tipe soal. Soal lari, soal tingkat, dan soal Fibonacci. Selanjutnya, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Numerik berhitung. Nah, pada numerik ini kita akan membahas mengenai numerik berhitung yang dimaksudkan untuk mengetes kemampuan hitung sederhana kita. Yang akan menjadi materi dasar dalam numerik berhitung ada bilangan bulat dan ada yang namanya pecahan, kemudian ada yang namanya satuan dan besaran. Kita kembali dahulu ke numerik berhitung. Atau pada bagian pertama yaitu bilangan bulat. Nah, di bilangan bulat ini kita akan mempelajari yang namanya bilangan negatif. Tentu teman-teman udah tahu itu bilangan negatif dan bilangan positif serta bilangan nol yang itu sendiri terdiri dari nol. Nah, kemudian operasi bilangan bulat uh, ada aturannya. Yang pertama itu kita harus mengerjakan bilangan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Setelah itu, kuadrat dan penarikan akar, baru aja yang namanya perkalian dan pembagian, dan itu didahulukan sebelah kiri. Dan yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Jadi apabila ada perkalian atau pembagian dan terdapat penjumlahan dan pengurangan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian dan pembagian. Misalnya ada 5 dikali 2 ditambah 3 seperti itu. Maka hasilnya adalah 13, bukan hasilnya 25, bukan. Tapi 13 kita hitung dari 5 kali 2 baru ditambah 3. Dan apabila terdapat juga soal 2 ditambah dengan 3, kemudian dikali dengan 5. Maka operasi yang dihitung terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung, baru dikalikan dengan 5. Tetapi apabila kurung ini terbuka, maka 3 dikali dengan 5 terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan 2. Jadi kita harus berhati-hati dalam perhitungan bilangan bulat. Kemudian ada yang namanya KPK dan FPB. Mungkin ini tidak akan muncul di hitung sederhana, tetapi akan masuk ke soal cerita, karena itu yang akan menjadi penyelesaian dari soal cerita tersebut. Mungkin kita akan bahas di soal cerita nanti. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pecahan. Nah, pecahan tersendiri terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, persen, dan per menit. Oke, teman-teman. Nah, pecahan biasa itu sendiri apa sih dan gimana? Nah, pecahan biasa itu sama dengan 2 per 3. Dan kalau ini 15 per 2, ini juga disebut dengan pecahan biasa. Tapi apabila
bentuknya menjadi 7, 1/2, itu akan menjadi disebut pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu adalah apabila ini dikurangi dengan ini, dan berapa kali dia dikurangi akan menjadi bagian ini, serta sisanya akan diletakkan tetap dan menjadi 1/2. Mungkin ini sudah diajarin sejak SD atau SMP. Kemudian ada yang namanya pecahan desimal. Pecahan desimal itu yang isi koma itu. Misalnya 2,5, 5,4, 0,2, itu semuanya disebut dengan pecahan desimal. Bahkan ini bisa menjadi pecahan desimal 7,5 bentuknya. Nah, kemudian ada yang namanya persen atau per 100. Persen per 100 itu artinya dia per 100. Jadi 1/100. Maka disebut itu 1%. Dan disimbolkan dengan ini. Nah, misalnya ada per mil. Per mil itu 1/1000. Dan disimbolkan dengan ini. Misalnya 1 mil. 2 mil. Dia 2/1000. Seperti itu. Nah, ini yang namanya 2 mil. Selanjutnya, ada yang namanya pada operasi pecahan itu ada penjumlahan pengurangan, ada perkalian, dan ada pembagian. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan tersebut, apabila dia pecahan biasa, maka kita harus samakan penyebut dahulu. Apabila pecahan desimal, kita setarakan dengan koma. Nanti kita coba di latihan. Selanjutnya pada perkalian, pecahan bisa dikalikan langsung. Dan eh, agar lebih mudah, mungkin kita biasanya akan menyederhanakannya. Selanjutnya ada pembagian. Nah, pembagian ini apabila dia pecahan biasa, dikali, misalnya 1/2, kemudian dikali dengan 3/2, seperti itu. Maka pengalinya ini akan dibalik gitu, jadinya 2/3. Dan operasinya bukan pembagian jadinya, tapi perkalian. Jadinya 1/2 dikali 2/3. Mungkin kita akan lebih ke latihan nanti ya. Selanjutnya, kita akan ke yang namanya satuan dan besaran. Mungkin saya tidak akan menjelaskan dengan panjang lebar ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Oke, teman-teman bisa mempelajarinya. Mungkin bisa di screenshot terlebih dahulu. Maaf. Nah, mungkin bisa teman-teman screenshot terlebih dahulu. Nah, oke. Saya singkat saja. Di sini ada sistem satuan panjang. Dan ketika dia turun, maka dia akan dikali dengan 10. Apabila naik, dia akan dibagi dengan 10. Begitupun ini. Dikali dengan 10, dibagi dengan 10. Dan ini adalah hal-hal yang harus teman-teman ketahui secara umum. Begitupun ini. Karena nantinya akan mungkin muncul soal yang seperti ini dan penyelesaiannya adalah dengan mengingat persamaannya. Kemudian satuan waktu apalagi ini akan sering muncul pada soal cerita. Jadi ini adalah pengetahuan dasar yang harus teman-teman ketahui. Selain itu, pada satuan luas, ini jadinya kalau turun dikali 100 dan kalau naik, ini itu dibagi dengan 100. Kalau satuan kuantitas ini juga akan selalu muncul ketika soal cerita ataupun soal perbandingan. Nah, ini satuan volume. Apabila dia turun, dia akan dibagi dengan 1000. Apabila dia naik, dia akan dibagi dengan 1000. Teman-teman harus memahaminya dan mungkin bisa belajar sendiri dan melatihnya setiap hari untuk bisa memudahkan saat mengerjakan soal nanti. Selanjutnya kita ke tabel pecahan. Nah, ini juga saya tidak akan menjelaskan dengan panjang lebar. Ini adalah materi yang saya share dan untuk teman-teman ketahui saja. Sebenarnya yang terpenting itu adalah yang
istimewa karena terkadang misalnya 1/3 itu adalah persenannya ini dan ketika kita diberikan soal maka yang diberikan adalah pecahan desimalnya dan nantinya itu akan mengubah mindset kita bahwa belakang koma itu banyak kan dan itu susah gitu padahal ada bentuk sederhananya itu pecahan 1/3. Jadi fungsi dari tabel bilangan ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal dengan cara mengingat tabel bilangan seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah tabel bilangan yang mungkin teman-teman harus pelajari secara mandiri juga dan ada beberapa bilangan-bilangan khusus. Ini contohnya. Teman-teman bisa screenshot dan membuat catatan tersendiri juga. Ini ada penyebut 1/3 dengan desimalnya 0,3333. Oke, teman-teman bisa screenshot. Maaf. Oke, di screenshot teman-teman. 1, 2, 3. Baik, kita akan lanjut ke latihan soal. Oke, teman-teman. Sebelumnya, saya mau memberitahu kalau ini tuh ada satunya. Jadi ini tuh 1/12. Dan ini itu 12, 11/12. Oke, jadi itu adalah kunci jawabannya dan ini ditulis salah. Oke, kita penyelesaiannya ya teman-teman. Nah, ini seperti di depan tadi, apabila terdapat seperti ini, maka dihitung dari kiri terlebih dahulu. Karena ini penjumlahan dan pengurangan saja. Nah, kita kalau menghitung desimal, kita harus menyetarakan dengan komanya. Jadi 4,25 itu harus disetarakan dengan 3,10. Jadi, nah, ini tuh masing-masing akan dikurangi. Jadi, komanya itu tetap di sini. Dan ini yang akan dikurangi dengan ini. Begitupun ini dengan ini. 5 kurang 0, 5. 2 kurang 1, 1. 4 kurang 3, 1. Selanjutnya, kita tambahkan dengan 5,40. Sebenarnya tanpa kita menghitung susun pun, kita bisa mengetahui berapa hasilnya, teman-teman. Nah, ini 6,55 hasilnya. Selanjutnya, apabila dikurangi dengan 2,15, tentu teman-teman sudah mengetahui hasilnya adalah 4,40 ya, teman-teman. Nah, selanjutnya apabila ditambah 1,80, nah ini mungkin agak teman-teman bingung, ada yang sudah paham dan ada juga yang bingung. Nah, ini komanya terdapat di sini, kemudian 0, nah 4 tambah 8 itu kan 12. Jadinya satunya disimpan ke sini, kemudian ditulis ke sini. Nah, tapi satunya ini akan pindah ke depan ya, bukan di sini ditambahkan. Jadinya 415 tambah 1, 6. Jadinya 6,20. Dan jawabannya adalah C, teman-teman. Selanjutnya, kita ke pecahan. Nah, pada pecahan ini kita harus, karena di sini ada perkalian, kita harus mengerjakan perkaliannya terlebih dahulu. Dan kalau 5 itu sama dengan per 1 ya teman-teman, 5/1. Jadinya ini langsung saya dikalikan 5 dengan 1, 1 dengan 3, jadinya 5/3 teman-teman. Nah, baru kita operasikan penjumlahan dan pengurangannya. Di depannya itu 2 dikurang 5/3 ya teman-teman. Maaf, maaf. 5/3. Ditambah dengan 3/4. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan itu harus sama penyebut, teman-teman. Jadi, ini 2 itu 2/1 ya, teman-teman. Nah, kita hitung dulu bagian depannya saja ya, teman-teman. 2/1 ini samakan saja penyebutnya jadinya 3. Dan ini dikalikan 3 jadinya 6. 6 dikurang 5 sama dengan 1/, penyebutnya tetap ya, teman-teman. Jangan dikurangi, jangan dienolkan. Jadinya 1/3. Ditambah dengan 3/4. Karena ini 3 dan ini 4, maka yang sama adalah kita sama-sama jadikan 12. Per 12, 1/3-nya dikalikan dengan 4, dan satunya dikali 4 jadi 4/12, dan 3/4-nya dikalikan dengan 3, jadinya 9/12.
Nah, 9 ditambah dengan 4 jadinya 13/12. Maka kita jadikan pecahan campuran karena opsinya adalah pecahan campuran. Ketika 13 dikurangi 12, sisanya adalah 1. Dan berapa kali kita menguranginya? 1 kali. Jadi 1/12. Jadi opsi yang benar adalah yang A, teman-teman. Seperti itu penjelasannya. Selanjutnya kita ke latihan yang ketiga dan keempat. Nah, teman-teman mungkin bisa pause terlebih dahulu. Oke. Ini bagaimana sih caranya? Itu sebenarnya mudah, teman-teman. Kita cari dulu 2020. Kita ubah dulu ini dengan angka-angka dan yang di sebelah kiri dan yang di sebelah kanan itu dengan huruf pajak. Baik, 2022 AB ya, teman-teman. Oke, maaf. AB sama dengan kurang 1 sama dengan 305. Jadi kita sama-sama di sini tambahkan 1, tambah 1, kemudian di sini juga di ruas kanan tambahkan 1. Maka apabila ruas kiri tambah 1, dia satunya otomatis hilang kan? Ada, -1 tambah 1 sama dengan 0. Ketika ini tambah 1, makanya jadinya 306. Jadi 222 AB sama dengan 306. Nah, apabila 2022 ini dijadikan ke 337, maka dia akan dibagi berapa kali, teman-teman? Agar bisa menjadi 337. Atau 337 kali berapa biar dapat 2022? Oke, dipersingkat saja, maka ini dibagi dengan 6. Otomatis 306 ini ruas kanannya juga dibagi dengan 6 untuk mendapatkan jawabannya. Jadi, kita menemukan 337 AB sama dengan 306 dibagi dengan 6, yang hasilnya adalah 51. Oke, teman-teman. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya, kita ke soal nomor 4. Ini akan memanfaatkan satuan-satuan yang kita sudah lihat tadi. Nah, 1 hektar itu sama dengan 1 HM². Jadi hektar itu sama dengan HM kuadrat. Ketika kita menjumlahkan yang berisi satuan, maka kita harus menyamakan dulu satuan tersebut ya, teman-teman. Ini contohnya, ini kan belum sama. 650 dam kuadrat. Nah, kita harus ubah dia dulu menjadi hektar atau HM² atau hektameter kuadrat. Dan 1 dam kuadrat sama dengan 0,001. Pokoknya dia 1 dibagi 100 gitu. Itu, teman-teman. Jadi 1 HM² itu sama dengan 100 dam kuadrat. Oke, teman-teman. Nah, setelah itu kita ubah dulu 650 dam kuadrat ini berapa hektameter. Dia adalah 6,5 hektameter kuadrat. Jadi ini kan dibagi 100, maka dia mundur 2 kali, teman-teman. 1, 2. Jadi kalau 1 itu jadinya 0,01 hektameter kuadrat. Gitu. Nah, kita operasikan 6,5 hektar ditambah 5 hektar sama dengan berapa? 11,5. Berarti Q-nya adalah 11,5. Ini Q. Kemudian P-nya 7 ditambah 3. Jadinya 10. Ini P-nya.
Jadi otomatis B dengan Q tandanya adalah kurang dari. Jadi jawabannya B. Seperti itu teman-teman. Ini jawabannya tadi C. Oke. Itu tadi latihan dari numerik berhitung. Kita akan lanjut ke eh, numerik derat angka. Dan itu di video selanjutnya teman-teman. Jadi tunggu part 2-nya. Oke. Sekian dari kami. Maaf, sekian dari tim kami. Semoga ini bisa bermanfaat dan jangan lupa di like serta di share teman-teman. Bye-bye, sampai jumpa di numerik derangka.